Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab, masukan-masukan dari penguji. Lalu saya Fajar Pramono sebagai penguji dua langsung. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah sudah seger, semoga nggak ngantuk Ustaz. Alhamdulillah. Jadi makasih. Sabila tadi dari mana ya? Sabila Karimah. Asal saya, Ya, asalnya dari mana? Bali. Bali. Oh, dari Bali. Jauh juga ya. Oke. Nah, belum yang ke ini ya. Tadi tetap ya saya ingatkan, nanti dia di coretan-coretan perlu dikasih materai, ditandatangani. Terus ini loh ya, ini seharusnya nggak boleh nih. Belum ada tanda tangan pembimbing, belum ada tanda tangan prodi, terus bisa dikasih SK itu. Mana Ustaz Firdaus? Kaden. Sudah mungkin itu yang di atau yang di sini sudah. Ya, Oke. besok lagi nggak boleh ya. Sini nih. Ya kayaknya kemarin menekannya belum kita kemana. Nah ini vital ya. Oke. Oke, tadi pertanyaan saya apa? Terakhir. Sabila ya. Panggilnya apa ini? Sabila atau? Nabila. Sabila, oke. Tadi kan dari tafsir Al-Misbah itu banyak. Apa yang menjadi alasan tadi? Tafsir Al-Misbah. Ya, pertama karena tafsir Indonesia. Saya memang mencari tafsir Indonesia. Terus caranya dengan kontemporer dan coraknya ada ijtimai untuk mendukung pembahasan. Kan ambil ini yang terkini kontemporer. Oke. Tapi belum belum mengkhatamkan ya. Belum, insya Allah. Tolong nanti buat komitmen untuk menyelesaikan tafsir ini. Apa yang hendak ingin didalami dari penelitian ini? Gimana sih? Yang ingin didalami, yang ingin diketahui lebih dalam dari penelitian itu apa? Tentang studi penafsiran ayat-ayat dusta dalam tafsir Al-Misbah ini. Dari penafsiran ayat-ayat dusta itu saya dapatin tidak hanya tentang dusta, tapi ternyata saya dapati tentang bahwa masuk ketauhidan itu masuk dalam ayat-ayat dusta, kemudian bahwa Al-Quran itu tidak ada kebengokan di dalamnya. Jadi ternyata penafsiran ayat-ayat dusta itu memiliki yang penafsirannya lebih dari kata dusta. Kalau saya pahami seperti itu, kemudian apa saja pelajaran yang bisa diambil itu. Ini halo. Kalau ingin ada pertanyaannya, apa yang ingin didalami ini kembalinya ke rumusan masalah ini. Gimana sih? Ya kan? Bagaimana penafsiran Quran tentang ayat dusta dalam tafsir Al-Misbah. Apa saja pelajaran yang dapat diambil dari penafsiran ayat-ayat dusta. Inilah yang Muhammad ini kan. Apa sih yang ingin antum dalam ini? Persoalan. Saya sudah ada ringkasan pada halaman 54. Ya. Inti dari ayat-ayat, penafsiran ayat-ayat itu sudah saya ringkasin dalam tabel halaman 54. Kemudian dari inti-inti itu kemudian jadi judul dalam penelitian analisa bertempat. Ya, dari betul. tempat itu akan nampak pelajaran apa saja yang bisa diambil. Ya. Terus terkait dengan penelitian
tentang ayat-ayat dusta itu berapa penelitian yang berapa penelitian yang coba antum dalami, antum telusuri terkait dengan judul penelitian Anda ini? Referensi. Gimana sih? Berapa penelitian yang Anda telusuri terkait dengan judul penelitian ini? Untuk skripsi, saya penelitian terdahulu saya ambil 3 yang terkait dengan dusta, itu ada 3. Sisa yang lainnya ini kizab ini ya. Kizab. Terus bohong. Yang ketiga terkait dengan dusta. Sama ini, kizab, bohong sama dusta itu sama? iya, sama dalam sedikit ya, nanti kembali lagi ke sini. Dilihat di landasan konseptual. Ada ini. Pengertian dusta itu apa? Ini beda loh antara ayat dusta dengan dusta. Ini tebal ya maksud saya. Ini kan saya tanya tadi. Apa bedanya antara bohong, pendusta agama, sama kizab ya, kizab tadi. Apa bedanya? Kizab bahasa Arab dari kata dusta. Sama saja artinya. Ini yang sayangnya belum antum tuangkan di apa namanya? Ya, definisinya itu, definisi dustanya itu malah belum ada. Makanya kan untuk supaya persepsi orang tentang apa yang Anda teliti itu, itulah pentingnya namanya landasan konseptualisasi. Ini ada landasannya. Konsep dari bentuk penegak. Dalam konseptualisasi itu sudah menuliskan kata dusta dalam KBBI, terus menurut Madhab Al-Sunnah, Halo Sabila, halo. Ini enggak ada di tempat antum ini. Di 152, halaman 5. Iya, halaman 5. Enggak ada ini. Ya kan? Ayat dusta itu beda dengan dusta. Sekarang ini nanti dibuat dusta itu apa sih? Apa bedanya dengan bohong? Apa bedanya dengan kizab? Itu yang perlu ditegaskan supaya nanti penguji pembaca tidak melahirkan multitafsir. Oke, sekarang kita kembali. Apa sih yang membedakan antara penelitian antum ini dengan penelitian ini? Skripsi sebelum penelitian terdahulu. Yang pertama, konsep kizab. Posisi saya ambil ayat-ayat dusta, dia tidak memfokuskan pada ayat dusta. Dan tafsir yang saya ambil apa korelasinya, apa pembeda antara penelitian antum dengan penelitian sebelumnya? Jawabannya di sini, tapi ini klasik nggak boleh. Penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan pada ayat tafsir Al-Misbah Quraisy. Banyak, antum kan belum membuat penelusuran ini kan. Makanya saya kan sering tidak menerima istilah belum menemukan penelitian yang mau itu belum. Mending aja misalnya lebih pada tindak lanjut dari penelitian siapa, itu lebih bagus. Itu merupakan pengkayaan dari penelitian. Ini jangan angka ya, dinarasikan aja. Penulis memberikan beberapa karya kesejahteraan atau penelitian sebelumnya yang berkait dengan penelitian ini kan ada kaitannya. Pertama yang dilakukan oleh siapa? Salahuddin dengan judul apa?
terus program studi apa misalnya, ini kan tujuannya apa, terus ini apa, ini menemukan apa lagi. Ini kalau tujuannya ini tujuannya semua gitu, tujuannya apa, baru nanti tujuan antum apa, itu di situ. Oke ya, kaitan dengan landasan konseptual. Oke, sekarang ini termasuk konsistensi ya, penyusunan kutipan. Kutipan itu ada namanya, ada berapa jenis, Sabila? Kutipan itu ada berapa jenis? Ada footnote, ada body note, ada endnote ya, endnote di terakhir-akhir. Untuk menentukan kita tuh menggunakan body note, footnote, endnote itu pakai apa dasarnya? Sabila. Panduan. Ya, panduan di SK5 menggunakan body note apa pakai footnote apa pakai endnote? Footnote. Nah, ini ngapain? Terhati tanggalan ini. Tolong yang cermat ya. Ini tebel, ini dikasih tebel. Teknik analitik, deskriptif analitik. Ini menurut saya ini nggak usah. Langsung saja penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode tematik atau moduli dan seterusnya. Ini nggak usah. Oh, antum sama dikejar ini bingung juga kan? Deskriptif analitik itu apa? Langsung aja ini sudah metode moduli, teknik analisa. Oke ya. Terus untuk ini gambaran umum tafsir Al-Misbah, ini dusta nggak usah. Dusta itu di bab 3. Ini tentang sejarah penulisannya, ya, penulisnya, dan banyak-banyak penulisnya. Terus corak kepenulisannya, ya, dan apa ini kitab tafsir Al-Misbah mengenal ini, ya, ini betul ini. Tapi kalau yang dustanya itu di bab 3 saja. Berarti tidak masuk dalam bab 2. Nggak usah. Terus ini penulisan begini ini ya, ini jangan nomor, enggak rame. Pakai titik apa pakai strip itu. Ya, kan ada volume 1, 2, 3, kenapa yang samping kirinya ada nomornya? Sudah ada volume 1, volume 2, dan seterusnya. Terus yang ini masuk di bab 3, maaf. Ngopo dadak ning kono bareng. Nah, pas ada yang rolling pas jalan ke rumah itu loh. Nah, rolling ke jalan. Ya ini ya. Ini masuk di bab 3 ya. Kemudian Oke, sekarang bab 3 sama bab 4 itu menurut saya bias ya. Coba nanti Pak Samsul ya, yang bab 3, bab 4 itu bias ya, karena nanti terkait dengan rumusan masalah tadi. Coba nanti dicermati ya. Bab 2 sama bab 3 sama bab 4. Oke. Dari yang sudah ini kesimpulannya apa menurut antum? Apa si Amalia? Kesimpulan dari penelitian antum apa? Pelajaran yang sudah ada. Dalam pertimbangan baik sekali jadi banyak poin. Ini yang awal adalah pedoman hidup yang sudah dipastikan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian
pentingnya akhlakul karimah bagi pribadi seorang muslim, kemudian kedengkian kecil di dalam hati dapat membentuk seseorang melakukan keburukan dan bisa pada jiwa dan hati siapa saja. Dikatakan seorang muslim tidaklah memiliki sifat dusta, maka periksalah pribadi sendiri dari sifat dusta. Selain mengoreksi diri dari sifat dusta, tentu kita perlu menghindar dari sifat orang-orang yang memiliki sifat dusta. Kemudian tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman dan mengerjakan keburukan, maka mereka itu tidak akan luput dari adab Allah. Dan menyikapi seseorang yang melakukan fitnah, tidak boleh mempercayai perkataan orang-orang yang suka memfitnah. Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang berdusta. Oke, terakhir. Daftar pustaka ditaruh di atas itu ada kesengajaan atau kekhilafan? Bagaimana? Bagaimana? Daftar pustaka itu loh ditaruh setelah Oh, iya, daftar isi itu ada kesengajaan atau kekhilafan? kekhilafan. Oke. Sekarang terkait dengan tafsir apa tadi? Tafsir Al-Misbah. Kitab tafsir apa nanti? Tafsir Al-Misbah. Al-Marogi. Al-Misbah Al-Misbah. atau Al-Marogi? Al-Misbah. Muhammad Quraisy. Itu ada ya ininya. Daftar pustakanya. Oke. Ada nggak ini? Satu ini ya? Mana lainnya? Halaman 8. Oh ini ya? 29. Ya bagus. Banyak ini. Oke. Terus ini kok Said Kutub itu sama banyaknya. Ini apa kira-kira kontribusinya kitabnya Fidilal Said Kutub itu dalam penelitian ini? Saya jadikan Hah? saya jadikan sumber sekunder di bab 4. Karena kenapa saya memilih Said Kutub? Karena saya dapat Ini banyak loh. Ini istimewa sekali nih dalam penelitian ini. 4 jilid. Ya. Ini seharusnya di pembahasan ya. Bisa ditaruh di pembahasan nanti kalau antum memperbaiki. Oke, kaitannya dengan maudhu'i itu sudah ada ya di atas ini. Terus jurnalnya itu berapa? Saya jurnal punya 1. Yang paling Ya. terakhir. Oke. Hanya 1 jurnalnya? Iya. Hah? Iya. Tambah ya. Skripsinya berapa? Skripsinya 1. di Ini kayak nggak ditampil nggak tadi dia? Ini 3. Ya, penuh kasir juga banyak ini. Saya kira khair. Semoga tetapkan selamat ya, mabruk. Ditindaklanjuti ya nanti, terutama sisi ilmu tafsirnya itu ya, termasuk dalam soal kadzab tadi, kadzib ya, kadzib berdusta tadi. Mungkin kira-kira apa yang bisa ditindaklanjuti dalam kehidupan kita sehari. Saya kira demikian, Ustaz. Saya kembalikan pada ketua sidang atau langsung ke Ustaz Samsul Hidayat, monggo. Ketua sidangnya kayaknya. Monggo. Mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sabila, dengar suara saya? Baik, ya seperti yang lain mengucapkan mabruk atas selesainya skripsi ini, meskipun tadi sudah banyak masukan dari Pak Fajar untuk diperbaiki dan dipindah beberapa posisi ya. Saya ingin menanyakan,
Anda membahas ayat-ayat dusta. Untuk menentukan ayat itu ayat dusta menggunakan apa? Saya menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mu'in di ayat Al-Quran. Menggunakan apa? Al-Mu'jam? Karya Subih Abdul Rauf. Nah, yang untuk menentukan ayat dusta menggunakan kata kunci apa itu? Menggunakan kata kunci kadzib atau kidzib saja ya? Kadzib dan kidzib. Nah, dengan menggunakan kata kunci kadzib dan kidzib itu ditemukan ada berapa ayat? 15 ayat dalam 9 surat. Berapa? 15 ayat dalam 9 surat. 15 ayat dalam 9 berapa surat? 9 surat. 9 surat. Baik. Halaman 54 di bab 3. Halaman 54 bab 3 ya. Jadi ini kan yang dikaji ayat-ayat tentang dusta. Ya. Nah, di dalam kalau kita perhatikan kata kadzib atau kidzib atau yukadzibuna di dalam Al-Qur'an itu kan ada berkaitan dengan masalah akidah seperti yukadzibu biddin. Tapi juga yukadzibu biddin tidak hanya masalah akidah, tapi masalah akhlak. Akhlak seperti surat Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, dari 15 ayat itu Anda mengelompokkan ada berapa kategori. Mungkin kalau dilihat dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dan seterusnya. Ada berapa kategori? Ada berapa kelompok? Saya nggak dengar ini. Suaranya nggak. Saya tidak membuat kategori. Nggak membuat kategori. Ya, artinya kan ayat-ayat dusta ini tetap perlu ada penjelasan ayat dusta dalam hal apa, dusta dalam hal apa, dusta dalam hal apa, gitu kan? Apakah cuma secara umum begitu saja? Mestinya dalam analisis itu ada di situ kan? Kan analisis itu harus menguraikan apa yang menjadi pertanyaan di dalam rumusan masalah. Kan? Yang pertama tentu analisis tentang penafsiran Pak Quraisy mengenai ayat-ayat dusta, kan begitu kan? Yang kedua, analisis tentang pelajaran apa saja. Ketika pelajaran apa saja itulah mestinya ada kategorisasi. Pelajaran akidahnya bagaimana, pelajaran ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, muamalahnya bagaimana. Itu mestinya di situ. Karena memang justru yang paling menonjol, yang banyak dikupas itu ketika kadzab dalam masalah akidah. Misalnya mendustakan hari kiamat. Yukadzibu biddin itu bisa mendustakan agama, bisa mendustakan hari kiamat. Yukadzibu biyaumiddin. Di surat apa itu? Al-Mutaffifin ya. Yukadzibuna biyaumiddin.
Jadi ini persoalan di situ. Gimana, Mbak Sabila? Coba apa saja pelajarannya itu kalau yang menurut yang ditangkap oleh Mbak Sabila apa? Pembukaan di dalam kesimpulan. Kok nggak begitu jelas ya suaranya? Dalam bab 5 dan kesimpulan saya tentukan dalam pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat dusta antara lain satu Al-Quran yang menjadi pedoman hidup sudah dipastikan tidak ada keraguan di dalamnya. Pentingnya akhlak, yang kedua pentingnya akhlak kalimat bagi pribadi seorang muslim. Ketiga, kebencian kecil di dalam hati dapat menjadi seseorang melakukan kesesaran. 4, dusta bisa hadir pada jiwa dan hati siapa saja. 5, dikatakan seorang mukmin tidaklah memiliki sifat dusta, maka memeriksa pribadi sendiri dari sifat dusta. 6, selain mengoreksi diri dari sifat dusta, tentu kita perlu menghindar baik dari sifat maupun orang-orang yang memiliki sifat dusta. 7, mengesahkan Allah adalah bentuk ketauhidan. 8, Allah mengajarkan kejujuran. 9, orang-orang yang memfitnah orang beriman dan mengerjakan keburukan, maka mereka itu tidak akan luput dari azab Allah. 10, menyikapi seseorang yang melakukan hasil fitnah dengan meneliti atau memeriksa kebenarannya. 11, tidak boleh mempercayai perkataan orang yang suka memfitnah. 12, Allah akan menghisap amalan-amalan kita masing-masing, meskipun per individu. 13, Allah tidak memberi petunjuk bagi pendusta. 14, kedustaan dapat menyingkirkan iman dari dalam jiwa. 15, zihar itu benar-benar perkataan yang buruk. Ya, baik. Cukup. Misalnya, pelajaran nomor 10, menyikapi seseorang yang melakukan hasum fitnah dengan meneliti dan memeriksa kebenarannya. Itu diambil dari tafsirnya Pak Qures di jilid berapa ketika menafsirkan ayat apa? Kan agak sulit itu ya. Jadi kalau ada sampai 16 poin atau berapa itu 19 poin ya. 19 poin. Tapi kan kesana kemari itu poin-poinnya. Kan lebih bagus kalau dikelompokkan dalam kategori dusta dalam masalah akidah, dusta dalam masalah ibadah, dusta dalam masalah muamalah, dusta dalam masalah akhlak. Itu lebih bagus. Kan di situ sudah ada kategori akhlak, kategori akidah mana, kategori ibadah mana, kategori. Itu lebih ini kan dengan mengkategori itu lebih sistematis berpikirnya. Kalau ini kan mengkaitkan kata kadzib ya. Misalnya tidak boleh mempercayai perkataan orang yang suka menfitnah. Itu terkait dengan kata kadzib yang mana gitu. Kembali lagi pada ayat yang menjadi batasan. Tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Gimana bunyinya? Fitnah. Dalam pembahasan kita nanti ada pembahasan menyikapi orang yang suka melakukan hasil fitnah. Itu ada pada jabaran dari surat Al-Ankabut ayat 3. Ada kata kadzibnya juga di situ. Untuk ayat-ayat yang saya ambil tidak selalu di dalam ayat itu ada kata kadzib. Loh, tadi katanya dengan menggunakan kata kunci kadzib. Ternyata mengambil ayat-ayat yang lain. Mestinya ayat-ayat, kalau Anda mengatakan yang diambil adalah ayat yang mengandung kata kunci kadzib atau kidzib, itu ayat pokoknya harus itu, dan itu yang menjadi. Sedangkan yang lain-lainnya hanya pendukung saja.
Tadi kan pembahasan saya ambilnya dari Al-Mu'jam Al-Mawdu'i li ayat Al-Quran Al-Karim, karya Sufi Abdul Rauf. Jadi saya ambil dari ya kadib, kata kuncinya kadib, tapi saya dapati ada beberapa ayat yang tidak selalu berbeda. Seperti Al-Quran. Itu disampaikan nggak di dalam metodologinya? Di dalam, kan harusnya ketika prosedur menentukan ayat dusta adalah begini. Kecuali ada ayat-ayat tertentu yang tidak mengandung ini, itu kan harusnya disampaikan juga. Ditulis di mana itu? Supaya konsisten. Gitu. Karena tadi pertama saya tanya, bagaimana menentukan ayat-ayat dusta? Menggunakan kata kunci apa? Kata kunci kadzib. Ternyata ada ayat yang tidak ada kata kuncinya masuk. Dasarnya apa? Harus ada ini ketetapan sebelumnya. Jadi kenapa Mbak Sabila mengambil juga yang tidak ada kata kunci kadzibnya gitu. Jadi itu harus ada penjelasannya. Sehingga itu tidak menyalahi prosedur penelitian. Gitu loh ya. Harus ada penjelasannya. Karena kalau itu menggunakan pendekatan tematik, ya, kalau memang menggunakan kata kunci ini, di luar yang tidak ada kata kuncinya, apabila apa, misalnya begitu, harus ada penjelasannya. Kalau sudah ada penjelasannya baru nggak apa-apa. Kalau nggak ada penjelasannya kan berarti tidak konsisten. Jadi ini penulisan harus konsisten. Saya kira itu kata kuncinya itu di ayat tentang dusta itu. Jadi bukan di kata kunci, tapi semua ayat yang berkenaan dusta. Berarti kalau semua ayat yang berkenaan dengan dusta, nanti mungkin tidak hanya sekedar berapa tadi? 15 ayat atau berapa tadi? Tambah banyak lagi kan gitu kan? Yang dibatasi. Gitu kan? Banyak banget nanti. Kalau enggak, itu berarti banyak sekali. Padahal kan dibatasi 15 tempat dalam sekian ayat atau sekian surat tadi. Gimana? Dalam ayat 15 ini tentang kesaksian palsu. Ya. Ya, jadi kita melihat tidak semua ayat berkenaan dengan. Jadi itu harus dijelaskan dalam gimana itu. Ya. Ketika menentukan ayat dusta tadi ya, analisa ayat-ayat dusta, dan di bab 3-nya tentang ayat-ayat dusta itu ya, yang di sini ada 9 surat ya, 9 surat atau 9 ayat. 9 surat ya, 9 surat. Nah, ini kan Anda jelaskan di sini bahwa ayat-ayat dusta tidak hanya tentang kata kunci kadzib, tapi mungkin juga ada kata kunci nifak, munafik juga bisa masuk, yang lain-lainnya juga bisa masuk. Jadi harus dijelaskan di sini ya, di sekitar halaman 50 sampai 54 itu ya, nanti dijelaskan di situ ya. Supaya konsisten ya. Ketika memuat ayat-ayat dusta, ayat-ayat dusta. Dan saya kira lebih tepat kalau ketika menjelaskan apa saja pelajaran yang diambil, mungkin bagus kalau dikategorisasi pelajaran tentang akidah terdapat ini, pelajaran tentang ibadah ini, akhlak ini, muamalah. Poinnya bisa tetap 19 tadi, ya. Tapi 19 itu dikategori lagi.
dikategori lagi sesuai dengan aspek-aspek ajaran Islam ya, atau dibagi 3 boleh juga akidah, syariah, dan akhlak boleh juga begitu. Ya, itu saya kira lebih bagus. Orang lebih kalau dengan kategori itu akan lebih berpikir lebih jelas, meskipun nanti di dalamnya ada poin-poin yang tadi kalau dijumlah seluruhnya menjadi 19 seperti yang ada di dalam kesimpulan itu. Tapi kalau kita langsung membaca ke 19 itu lari ke sana kemari, kita tidak tahu bingkainya. Bingkai akidah atau bingkai apa. Ya, saya kira lebih bagus gitu. Saya kira itu cukup, waktu saya sudah habis, sudah 15 menit. Saya kembali pada ketua sidang. Terima kasih atas masukan salam tadi. Biasa sekali menanggapi penelitian di satu hari. Dan ini bisa kita langsung ke yang berikutnya. Seperti Nadia Musliha. Siapa Nadia Musliha? Bisa dilanjutkan soal pemain. Berikutnya siapa ini? Amalia. Amalia ya. Amalia Muslikah. Amalia di unmute ya. Foto saya error ini. Ada biasa gambar ya? Mohon maaf ya, fotonya error. Halo, assalamualaikum. Tia Maria. Siap loh yang anu tuh mau mulai itu seperti kata temennya. Ini sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Volumenya dibesarkan juga. Film? Volume. Atau didekatkan dengan mikrofon. Dekatkan dengan laptopnya. Biar lebih jelas suaranya. Ini saya Mbak Amalia Muslikah. Ya. Ya, sudah agak jelas. Saya mulai ini. Ada.